Salam properti, salam sehat. Saya lagi OTW, mau ada urusan sebentar nih. Seharusnya work from home, tapi karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalin, makanya saya lagi OTW. Ini hari kedua dari peraturan pemerintah DKI Jakarta mengenai PSBB. Dimulai tanggal 10 hari Jumat ya, April 2020. Ini hari Sabtu tanggal 11. Pembatasan sosial berskala besar dari Gubernur DKI Jakarta ternyata merubah sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi bisnis. Jalanan di ibu kota menjadi sepi, melompong. Biasanya jam-jam sibuk, kecepatan hanya 10-20, paling banter 40 km per jam. Sekarang kecepatannya kita bisa pacu, bisa di 100 meter, sepi ya. Jadi penerapan PSBB ini tentunya akan mempengaruhi semua lini bisnis. Ada 8 yang masih diperbolehkan, yang masih berhubungan dengan penanggulangan virus COVID-19 ini. Kita berharap semoga PSBB ini bisa dilaksanakan memang selama 14 hari sampai 24 April. Jadi tujuan utamanya itu untuk mencegah penularan virus corona, supaya virus ini tidak menjalar kemana-mana. Dan DKI sendiri udah dikenakan zona merah. Seluruh Indonesia nyaris 300 orang lebih yang meninggal. Hal ini tentunya mengkhawatirkan. Dilema bagi pemerintah pusat juga antara ekonomi dan nyawa. Kalau di lockdown seperti negara Italia atau negara India, mungkin ada aja hal-hal yang tidak bisa diinginkan. Makanya pemerintah DKI Jakarta menggunakan sistem PSBB. Sebenarnya sama sih dengan lockdown, cuma ini lebih halus, lebih tidak ngedadak. Karena kalau ngedadak bisa shock. Kalau shock ya bahaya juga nih. Takutnya ada kepanikan buying ya, panik di mana-mana, bisa rusuh. Nah, pertanyaannya sih, kenapa PSBB itu dampaknya bakal seperti apa? Pemikiran saya nih, pola saya ya, PSBB ini bagus dilakukan. Semoga memang targetnya sampai 24 April beres. Jadi pandemi ini mungkin di awal-awal Juni atau di bulan Juli setelah Lebaran udah normal kembali, harapannya. Cuma kalau misalnya masyarakat tidak mentaati atau masih bandel atau masih keluyuran, masih banyak yang terinfeksi, mungkin bisa bahaya. Resesi udah di depan mata. Di zaman digital seperti ini sangat berperan nih di kita. Jadi orang bilangnya new home economy. Artinya semua bisa bekerja di rumah ya. Jadi ada work from home, kerja di rumah. Ada lagi namanya belanja pakai marketplace, bisa pakai GoFood. Nonton hiburan di rumah, bisa Netflix. Bisa ruang guru untuk edukasi online anak-anak belajar. Jadi semua dipaksakan harus memakai digital. Ini ada namanya kebiasaan baru nih. Mungkin seperti kantor juga kita melakukan meeting bisa lewat Zoom meeting atau Google Hangout, dan banyak
Kisco Webex ya ada, dan juga ada banyak aplikasi yang lainnya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya kita datang secara fisik ke kantor bisa dilakukan dengan di rumah semua. Jadi ekonomi berbasis rumah. Ekonomi berbasis rumah ini yang bisa menyelamatkan ya. Tapi seberapa lama sih virus ini berakhir? Kan kita juga nggak tahu nih. Berapa lama juga bisa kuat kita di rumah? Selama distribusi kebutuhan pokok bisa ngejamin, mungkin aman-aman aja. Jadi ekonomi berbasis rumah itu udah mulai bergulir mungkin dari 3 minggu yang lalu ya. Orang udah banyak kerja di rumah, semua aktivitas di rumah. 3 minggu yang lalu mereka udah melakukan aktivitas semuanya di rumah. Ada beberapa industri yang mungkin yang collab atau industri yang tersendat, tapi ada beberapa industri juga yang lagi naik, seperti tekstil ya, yang produksinya dari seharusnya bikin baju, permintaan bikin APD ya, atau masker. Industri telekomunikasi, permintaan akan telekomunikasi, mereka pada di rumah butuh kuota. Atau industri yang berbasis internet nih, jaringan-jaringan. Industri yang berbasis kesehatan juga, permintaan akan obat-obatan. Tapi di sisi pihak nggak semua industri ya, industri properti modal seperti saya, industri permintaan properti udah mulai melemah, malah dikatakan nyungsep. Orang takut saat ini lebih memikirkan nyawa daripada mungkin kebutuhan pokoknya harus dipenuhi. Kebutuhan premier mereka akan tahan karena ada variabel yang harus ditahan, kecuali cost yang memang harus wajib dibayar ya. Nah, dampaknya si PSBB terhadap ini saat ini mungkin belum kerasa. Saya berpikir seminggu setelah ini berjalan baru masyarakat karena secara edukasi juga nggak semua masyarakat harus harus jaga jarak, harus cuci tangan, harus pakai masker kalau keluar nih. Seperti saya nih pakai masker, saya lagi di mobil sendiri jadi saya berani buka. Kalau di luar saya tutup juga begini nih, ngeri-ngeri sedap toh. Jalanan DKI yang tadinya ramai jadi sepi. Ekonomi, kalau kata sendi-sendi darah itu, aliran darah itu tersumbat. Kalau aliran darah tersumbat, kalau manusia itu bisa lewat. Tapi masih ada aliran-aliran distribusi seperti sembako atau distribusi kebutuhan kesehatan yang lainnya, atau ojek ya. Mungkin ojek tidak boleh mengangkut mengangkut orang, boleh ngangkut barang aja. Atau Grab yang seperti ini boleh ngangkut cuma social distancing ya, di depan satu, di belakang satu. Ini mudah-mudahan nih dampaknya tidak terlalu besar. Jika virus ini udah selesai, jangka waktunya cepat, mungkin ekonomi akan pulih. Sekarang yang diprioritaskan itu kesehatan, yang diprioritaskan itu nyawa. Karena kalau ekonomi, mungkin setelah virus ini mewabah, kita akan bisa upgrade kembali, kita akan bisa kerja kembali. Buat temen-temen, buat yang lain nonton video ini, yuk kita mari sama-sama mensukseskan program pemerintah untuk stay at home, stay healthy,
ya. Tetap baca berita-berita yang sifatnya positif supaya pikiran kita kuat. Karena menurut data yang meninggal itu biasanya dia mempunyai penyakit bawaan atau yang rentan umurnya di atas 60 tahun. Jadi buat anak-anak muda nih yang terutama yang merasa kuat, karena virus ini nggak kelihatan nih, gejala-gejala kita udah tahu, cuma anak muda dia merasa nggak sakit, gejalanya nggak ada, ternyata dia punya virus, bisa membawa carrier ya, sebagai pembawa virus yang membahayakan buat kedua orang tuanya, membahayakan buat orang-orang yang ada di rumah. Jadi sekali lagi kita sama-sama jaga kesehatan. Tapi tetap ikut aturan yang ada seperti itu. Terima kasih. Salam sehat.